Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amanda dari kelas KM U5C. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari tapi seringkali dilupakan, yaitu teknologi komunikasi dalam layanan publik digital. Mulai dari mengurus KTP, BPJS secara aplikasi pemerintah, sampai melaporkan masalah fasilitas umum pemerintah. Semua itu adalah contoh nyata bagaimana teknologi komunikasi telah mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Dalam video kali ini, saya akan membahas berbagai topik, seperti transformasi layanan publik digital, e-government dan smart city, transparansi dan partisipasi publik, serta tantangan kesenjangan digital. Sebelum masuk ke topik utama, kita pahami dulu bahwa teknologi komunikasi bukan hanya soal internet dan aplikasi, tetapi juga bagaimana informasi disampaikan, diproses, dan digunakan untuk membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks layanan publik, komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, tapi juga mencakup dialog, respon, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Teknologi komunikasi memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih personal antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hubungan yang terbentuk tidak lagi bersifat kaku dan birokratis, tapi lebih partisipatif dan kolaboratif. Di masa lalu, pelayanan publik identik dengan birokrasi yang panjang, prosedur yang rumit, dan komunikasi satu arah. Masyarakat sering kali harus datang langsung ke kantor pemerintah, mengisi banyak formulir, dan menunggu lama untuk mendapatkan layanan dasar. Informasi pun cenderung sulit untuk diakses dan terbatas pada pengumuman resmi atau papan pengumuman fisik. Namun, seiring perkembangan teknologi digital, pemerintah mulai mengubah pendekatannya menjadi lebih terbuka, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Layanan publik kini semakin banyak dilakukan secara daring, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga pengaduan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi bukan hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga mengubah pola hubungan antara negara dan warga menjadi lebih setara dan responsif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa dibaca singkatannya TIK, telah mendorong transformasi besar dalam sektor pelayanan publik. Pemerintah di berbagai negara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas komunikasi dengan masyarakat. Menurut Hicks, pada tahun 2006, penerapan teknologi dalam pemerintahan memungkinkan terjadinya perubahan struktur birokrasi menuju sistem yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga. Hal ini menegaskan bahwa teknologi komunikasi bukan hanya alat administratif, tetapi juga sarana strategis dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Setelah memahami bagian ini, kita bisa melihat bahwa teknologi komunikasi telah mengubah wajah birokrasi modern. Pemerintah kini tidak lagi sekadar menjalankan prosedur, tetapi mulai membangun sistem pelayanan yang lebih ramah pengguna, lebih cepat, dan lebih transparan. Orientasi pelayanan pun bergeser dari sekadar memenuhi aturan administratif menjadi memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Contohnya, masyarakat sekarang bisa mengakses berbagai layanan hanya melalui ponsel, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan, mulai dari mengecek status, dokumen, mengajukan permohonan layanan, hingga menyampaikan keluhan atau aspirasi. Semuanya dapat dilakukan secara digital. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena proses pelayanan menjadi lebih terbuka dan mudah dipantau. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya pelayanan. Pemerintah dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teknologi komunikasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan publik yang modern, efektif, dan berorientasi kepada warga. Sekarang, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu e-government dan smart city, yang menjadi tulang punggung utama layanan publik digital saat ini. Dua konsep ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan besar dalam cara pemerintah merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat.
Di era digital, pemerintah tidak lagi cukup hanya menyediakan akses layanan secara manual ataupun tatap muka. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja. Disinilah e-government dan smart city hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pertama, mari kita pahami dulu bahwa e-government adalah bentuk digitalisasi pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui e-government, proses administrasi yang sebelumnya rumit dan memakan waktu lama dapat disederhanakan melalui sistem daring yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan efisiensi kerja birokrasi dan akurasi pengelolaan data. Sementara itu, Smart City merupakan pengembangan lebih lanjut dari e-government dengan mengintegrasikan teknologi komunikasi ke seluruh aspek kehidupan perkotaan. Smart City tidak hanya berbicara tentang layanan administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan transportasi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan tata kota berbasis data serta teknologi digital. Dengan demikian, Smart City bertujuan menciptakan kota yang lebih layak huni, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. E-government merupakan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan pelayanan publik melalui sistem digital, seperti pelayanan administrasi, perizinan, dan pengaduan daring. United Nations pada tahun 2014 menyatakan bahwa e-government berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Selain itu, konsep Smart City memperluas pemanfaatan teknologi dengan mengintegrasi data dan komunikasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam bidang transportasi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. Menurut Albino Berardi dan Danilinko pada tahun 2015, kedua konsep ini menunjukkan bagaimana teknologi komunikasi menjadi fondasi utama dalam transformasi pelayanan publik dan modern. Kalau kita lihat dalam praktiknya, e-government sudah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Misalnya, layanan administrasi kependudukan online memungkinkan masyarakat mengurus KTP, KK, dan akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Selain itu, sistem perizinan usaha terpadu berbasis daring mempermudah pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha, sekaligus meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik birokrasi yang tidak efisien. Aplikasi pengaduan masyarakat juga memungkinkan warga menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, sehingga respon terhadap masalah publik bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Smart City dapat kita lihat dari penggunaan CCTV pintar untuk meningkatkan keamanan, sistem transportasi berbasis aplikasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga, layanan kesehatan digital untuk mempercepat akses masyarakat terhadap tenaga medis, serta pengelolaan lingkungan berbasis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya alam. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi bukan hanya mendukung administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehari-hari. Keduanya membuktikan bahwa teknologi komunikasi tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, e-government dan smart city mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih kuat, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu transparansi dan partisipasi publik. Salah satu manfaat paling besar dari layanan publik digital adalah terbukanya akses informasi bagi masyarakat. Teknologi komunikasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pemilik informasi, tetapi berbagi informasi secara terbuka kepada publik. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam layanan publik digital juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Platform digital seperti situs resmi pemerintah, media sosial, dan aplikasi layanan publik memungkinkan masyarakat mengakses informasi, kebijakan, serta menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurut Bunsen, Torres, Ployo, dan Flores pada tahun 2018, penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.
Selain itu, media digital memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga yang memperkuat prinsip demokratif partisipatif dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bisa berperan sebagai pengawas dan mitra pemerintah. Contohnya, melalui aplikasi pengaduan masyarakat, warga dapat melaporkan masalah layanan publik seperti jalanan rusak, sampah menumpuk, atau pelayanan yang tidak memuaskan. Laporan tersebut bisa langsung diterima oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi memperkuat praktik demokrasi modern, di mana warga tidak hanya dilayani tetapi juga dilibatkan dalam proses pemerintahan. Lanjut ke segmen 4, di balik semua manfaat tersebut, kita harus tahu dan membahas sisi tantangan dari layanan publik digital, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, internet, dan literasi digital. Jika tidak ditangani dengan baik, transformasi digital justru bisa memperlebarkan ketimpangan sosial. Meskipun layanan publik digital menawarkan berbagai kemudahan, tantangan berupa kesenjangan digital masih menjadi hambatan yang serius. Menurut Norris pada tahun 2001, menjelaskan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi, keterampilan digital, dan literasi informasi dapat memperlebar jurang sosial antara kelompok masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, kondisi ini berpotensi menyebabkan sebagian warga tidak mampu mengakses layanan digital secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan perlu mengedepankan pendekatan inklusif melalui pemerataan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta penyediaan layanan alternatif bagi kelompok rentan. Kelompok masyarakat yang paling terdampak biasanya adalah masyarakat di daerah terpencil, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok dengan keterbatasan pendidikan. Karena itu, digitalisasi layanan publik harus disertai kebijakan yang memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan literasi digital, memperluas jaringan internet, serta tetap menyediakan layanan offline sebagai alternatif. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa teknologi komunikasi bukan hanya mempermudah layanan publik, tetapi juga memperkuat kualitas komunikasi publik dan kebijakan pemerintah. Dalam praktik komunikasi publik, teknologi digital membantu pemerintah menyampaikan informasi secara cepat, terbuka, dan interaktif. Sedangkan dalam kebijakan publik, sistem digital membantu pengambilan keputusan berbasis data dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Artinya, teknologi komunikasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga alat strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi komunikasi telah menjadi tulang punggung layanan publik digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dari yang sebelumnya bersifat administratif dan satu arah, menjadi lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Layanan publik tidak lagi hanya dipahami sebagai proses birokrasi, tetapi sebagai bentuk komunikasi yang membangun hubungan antara negara dan warga. Dalam konteks ini, teknologi komunikasi bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan berorientasi kepada kebutuhan publik. Melalui e-government dan smart city, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Proses administrasi menjadi lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, integrasi teknologi dalam kehidupan perkotaan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan keberlanjutan. Semua ini menunjukkan bahwa transformasi digital membawa dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Melalui transparansi dan partisipasi publik, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pemerintahan. Teknologi komunikasi membuat ruang dialog antara pemerintah dan warga, memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta ikut berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat praktik demokrasi modern yang tidak hanya mengandalkan perwakilan formal, tetapi juga partisipasi langsung melalui media digital. Namun, tantangan kesenjangan digital tetap harus diatasi agar transformasi ini tidak meninggalkan siapapun. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi internet dan literasi digital.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pemerataan infrastruktur, meningkatkan kemampuan digital masyarakat, serta menyediakan alternatif layanan bagi kelompok rentan. Transformasi digital yang berhasil bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Dengan demikian, teknologi komunikasi dalam layanan publik digital bukan hanya tentang modernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga tentang membangun tata kelola yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Jika dimanfaatkan secara tepat dan keberlanjutan, teknologi komunikasi dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, demokratis, dan berpihak pada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.